hentikan proyek ini, apapun dalilnya. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Selamat sore untuk kita semua, selamat datang ya di Mabar Bicara Podcast ya. Kembali lagi bersama saya Alusius Wartim Karya, tuan rumah Mabar Bicara. Di sore hari ini tentunya hari yang begitu indah ya bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Manggarai Barat ya. Kita di sore hari ini di studio Mabar Bicara akan mendiskusikan ya perihal pembalakan hutan yang terjadi beberapa hari terakhir. Ini adalah salah satu isu yang sedang viral dan ramai diperdebatkan di ruang publik ya. Khususnya di ruang maya, di grup WhatsApp, juga Facebook group di seluruh pengguna media sosial ya, khususnya di Manggarai Barat. Sesungguhnya itu dipicu oleh adanya kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores ya, atau BOP, yang sekarang berubah lagi menjadi BPO, Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores begitu. Dan di mana dalam hal ini terjadi pembalakan hutan, lokasinya di Satarkudi. Jadi Satarkudi ini tepatnya di wilayah ya antara Ngorang dan Tobodo. Dan Satarkudi ini telah dilakukan penggundulan sejumlah 3 hektar ya dari target 30 hektar, dalam hal ini 10 hektarnya untuk pembenihan ya. Dan ini adalah kolaborasi program dari KLHK dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Isu ini muncul atau tercuat di publik ya ketika salah satu aktivis lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat, beliau adalah Doni Parera, mempublikasikan video di TKP ya, di tempat penggusuran ini beberapa hari lalu, sehingga setelah itu dipublikasikan di media sosial dan mendapatkan respon. Dan sore hari ini saya bersama beliau, kita akan membicarakan perihal tersebut. Selamat sore Abang Doni. Selamat sore Pak Alois. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali Abang Doni, terima kasih sudah berada bersama saya di sore hari ini untuk mendiskusikan ya, berbagi bersama sahabat Mabar Bicara ya, yang berada di Labuan Bajo, di Manggarai Barat, juga se-NTT dan Indonesia yang memiliki konsentrasi sama ya, yaitu bagaimana ekologi berkelanjutan begitu ya. Oke. Sehat di sore hari ini? Sehat, baik. Oke, luar biasa sekali. Kita mengamati ya, ramai sekali bagaimana publik Manggarai Barat yang merespon atas video yang viral karena Abang Doni kemarin mendokumentasikan itu, lalu dengan narasi hentikan penggundulan hutan. Boleh diceritakan bagaimana peristiwa ini bisa sampai Abang Don mendokumentasikannya? Oke, baik Pak Alois. Jadi begini, pertama sekali saya merasa senang karena ada begitu banyak tanggapan dari publik di dunia maya. Ini berarti memberikan saya konfirmasi bahwa isu ini menjadi perhatian banyak orang. Menjadi perhatian banyak orang. Jadi kemudian semua bertanya kepada saya apa yang terjadi dan latar belakang saya mempublikasikan itu. Jadi begini Pak Louis, 3 hari lalu dalam satu kesempatan saya mengunjungi tempat program kami di pedalaman. Kemudian saya melewati lokasi itu. Saya melihat di sana ada aktivitas truk keluar masuk. Nah, insting saya, kalau di dalam wilayah hutan ada aktivitas truk keluar masuk, berarti ada satu kegiatan yang sedang dikerjakan di sana, dalam hutan begitu. Kemudian saya berhenti, lalu masuk beberapa meter dari gerbang utamanya itu, dan saya melihat kegiatan di sana, penebangan pohon. Penebangan pohon, kemudian ada gergaji mesin, kemudian ada truk. Ada beberapa truk yang bekerja mengangkut akar-akar pohon yang digali oleh 2 ekskavator di sana. Ekskavator di sana. Kemudian juga jadi saking masif dan aktifnya kegiatan itu, sampai ada juga pick up yang mengantar bahan bakar minyak masuk ke lokasi. Jadi saya kemudian berpikir bahwa kegiatan pengerusakan hutan ini harus diberitahukan kepada halayak. Karena keadaan sekarang ini di Labuan Bajo, kita tahu Pak Alois, bahwa hutan Bausie ini sekarang satu-satunya penyangga bagi ketersediaan air minum untuk warga Labuan Bajo, untuk menunjang wisata premium. Jadi keadaan sekarang begini Pak Alois, Kali WMC itu mensuplai
65% kebutuhan air minum warga Labuan Bajo lewat layanan PDAM. Kemudian 100% untuk irigasi bagi ratusan hektar persawahan yang dimiliki oleh warga yang bagian selatan Labuan Bajo. Iya, dimulai dari Kampung Gorang. Ya, mereka orang merombok, Capi, kemudian naik ke bawah Lobuhusu, Lobusu sampai di Ketompong. Oh, oke. Iya, jadi Tompong ya. Iya, jadi begitu vital peranan kali ini. Untuk mendistribusikan air itu tadi. Iya, air untuk pertanian, air untuk air minum. Pun ada 14 mata air. Oke. Yang ada di sekitar pemukiman warga Labuan Bajo. Keadaan mata air itu sekarang ada yang sudah mati, ada yang kritis, ada yang dalam pantauan kami 3 tahun terakhir debitnya terus berkurang, bahkan di musim hujan. Begitu. Jadi dengan memperhatikan itu, ketika kami melihat ada perusakan, kami melihat ada perusakan hutan dalam wilayah Bausie, ya tidak ada cara lain, hentikan. Karena apapun apa yang mereka lakukan dengan dalil apapun, ini akan berdampak buruk bagi masyarakat Labuan Bajo ke depannya. Nah, ini menarik Abang Don. Dari pengamatan Abang Don saat berada di lokasi itu ya, apakah di sana ada umumnya pengerjaan proyek itu selalu ada papan informasi ya untuk dikonsumsi atau diketahui oleh publik begitu ya? Yang tampak di depan itu hanyalah larangan masuk untuk selain karyawan, kemudian untuk hati-hati bagi kendaraan keluar masuk proyek. Pelang proyek yang berisi informasi tentang apa yang dikerjakan itu tidak dipampang di depan. Belakangan baru saya ketahui dari teman yang sidak bersama anggota DPRD, baru kelihatan pelangnya ada di dalam begitu. Oh, di areal pengerjaan. Iya, di areal pengerjaan begitu. Nah, ini saya baca di beberapa media online, ya media digital disampaikan bahwa ini adalah salah satu proyek dari 2 kementerian sesungguhnya ya. Ada dari KLHK sebagai otoritas hutan lindung gitu ya. Juga ada dari atau kolaborasi bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif begitu. Dalam hal ini, sahabat Mawar Bicara ya, diinformasikan bahwa proyek tersebut pengundulan itu akan dimanfaatkan untuk persemaian benih dari berbagai jenis tanaman yang nantinya akan didistribusikan informasinya kepada seluruh masyarakat Flores ini. Apakah yang Abang Doni lihat itu seperti itu atau seperti bagaimana yang Abang amati di sana? Jadi begini, pertama sekali menjadi heran bagi kami ya. Di gerbang masuk di Gapura itu terpampang besar logo kehutanan. Logo ya Departemen Kehutanan. Dalam benak kami masyarakat awam bahwa tugas dari Departemen Kehutanan ini adalah menjaga kelestarian hutan. Iya, betul. Nah, tetapi yang terjadi di lapangan adalah kehutanan menggunduli hutan untuk pengadaan bibit untuk ditanam kembali. Jadi artinya hutannya digundul dulu ini. Iya. Ini cara berpikir yang bukan paradoks, tidak masuk akal. Kontraproduktif sama sekali. Iya, tidak, bagi kami ini tidak masuk akal. Apalagi belakangan diketahui dana yang digelontorkan itu tidak main-main. Mereka gunakan uang rakyat 39 miliar, Pak Lois. Fantastis sekali itu. Itu jumlah yang luar biasa ya. Jadi di tengah semangat penghematan untuk dana-dana belanja itu kita gunakan untuk melawan virus COVID ini. Di lain pihak Departemen Kehutanan belanjakan 39 miliar untuk menghancurkan hutan, menghancurkan sumber air bagi kehidupan orang banyak. Ini menjadi pertanyaan. Jadi tujuan proyek ini apa? Apakah untuk kesejahteraan rakyat seperti kebanyakan proyek pemerintah atau untuk keuntungan segelintir orang saja? Itu yang jadi tanda tanya bagi kami. Nah, itulah yang mungkin salah satu aspek ya yang mendorong Abang Doni kemarin memvideokannya begitu ya. Lalu sedikit narasi di WhatsApp group itu menyampaikan bahwa ini harus segera dihentikan begitu ya. Adakah hal lain dari Abang Doni, dari pertimbangan Abang Doni sendiri melihat proyek ini lalu disampaikan bahwa ini adalah proyek ekstraktif atau eksploitatif gitu? Ya, jadi begini Pak Lois, sekarang ini semua manusia di seluruh dunia berpadu untuk melawan yang namanya pemanasan global. Oh yes. Jadi kita kita secara kolektif kemudian menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini banyak salahnya. Efek dari itu kemudian akan membunuh kita perlahan.
pemanasan global itu. Jadi sudah ada beberapa spesies, terutama spesies amfibi yang selama ini berbagi ruang dengan kita di planet bumi ini punah selamanya. Mereka tidak akan kembali lagi untuk hidup bersama kita di planet bumi karunia Tuhan ini karena ulah kita manusia. Manusia sudah menyadari itu bahwa ada kesalahan yang kita buat. Kita punya waktu untuk memperbaiki. Karena sebagai manusia bertanggung jawab, bermartabat, kita harus punya pikiran berkeadilan lintas generasi. Kita wariskan satu dunia yang nyaman dan tetap punya daya dukung untuk menunjang kehidupan melampaui generasi kita. Itu tanggung jawab kita. Semangat itu kemudian antara lain diterjemahkan dengan kita tidak menggunakan bahan bakar fosil. Karena hasil dari itu adalah karbon yang kemudian membuat lubang ozon menipis, kemudian suhu permukaan bumi naik, lalu es mencair, efek seperti itu. Kita mengurangi plastik yang dibuat dari batu bara. Menanam banyak pohon. Begitu kita menjaga hutan. Namun yang terjadi di sini kita menebang hutan. Padahal bahkan ini hektaran gitu ya. Hektaran ya. Jadi dan kemudian yang ini KLHK pula sebagai promotornya nih. Nah, dibuat oleh KLHK penggundulan hutan dengan tujuan untuk menanam kembali. Nah, ini kan lucu sebenarnya. Sehingga kalau kemudian timbul tanda tanya, tujuan pembangunan ini untuk apa? Untuk siapa? Karena fakta di lapangan pohon-pohon berdiameter besar itu membutuhkan waktu yang lama puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk bisa seperti itu karena kita biarkan dia di alam. Nah itu kemudian ditebang. Tujuan penebangan adalah untuk menanam kembali. Nah itu itu membutuhkan waktu lagi membutuhkan waktu. Belum tentu yang kita tanam bisa tumbuh seperti itu. Begitu. Apalagi tanaman yang rencananya itu akan ditanam itu kan tanaman budidaya ya. Dalam hal ini tentu dia membutuhkan waktu untuk mempelajari karakter dari tanah kita begitu ya, supaya dia menjadi penyintas gitu. Jadi kalau dari judul proyeknya itu kan penanaman kembali. Nah, kalau dari penanaman kembali itu Pak Luis, ketika nanti ditanam selesai, that's it. Mereka tidak mengelola. Padahal idealnya dia menanam kemudian mengelola. Harus memastikan bahwa yang ditanam itu tumbuh seperti yang diharapkan. Bahkan lebih dari yang ada. Sudah banyak program-program penanaman. Pernah di rejim sebelum ini itu 1 juta pohon. Ya kan hasilnya tidak ada. Restorasi gambut hasilnya tidak ada. Karena itu orang hanya menanam sampai pada tahap itu saja. Bagaimana dia bisa tumbuh, bagaimana dia bisa kembali dia berfungsi seperti yang kita harapkan itu tidak ada sentuhan. Dan yang terjadi sekarang itu kita menebang pohon dan akan menanam 5 juta lagi. Ada jaminan berapa persen dari 5 juta itu yang hidup. Jadi ini bagi kami sangat tidak masuk akal. Kemudian tujuannya mensejahterakan rakyat akan melenceng karena sudah jelas-jelas. Ketika kita menebang satu pohon dengan diameter 15 cm itu, kita menghilangkan kurang lebih 80 liter persediaan air tanah. Dan kita tebang sekarang satu pohon itu baru terasa efeknya 7 tahun kemudian. Kalau dia menanam sekarang, itu baru ada efeknya itu belasan tahun kemudian. Bisa jadi misalnya 20 tahun lagi begitu ya. Iya, bisa jadi 20 tahun kalau dia tumbuh. Iya, gitu seperti itu. Nah, sementara dalam rencana berbesar itu nanti ada 400 hektar yang akan dibuat seperti itu. Jadi memang sudah diberitahukan ke publik bahwa akan ada rencana pembangunan hotel mewah, teater, tempat camping glamour. Dan itu tidak ada lain selain daripada menghancurkan hutan, Pak Lois. Dan semua itu program dari Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores juga. Iya, itu program dari mereka. Jadi kami mencium bahwa Badan Otorita ini kerjaannya itu hanya berdagang informasi, kemudian dia tidak bertanggung jawab nanti terhadap kehancuran yang ditimbulkan. Karena dia kerjanya begini ya, dia pergi ke investor nih ada tempat bagus, you datang tanam modal di sini. Efek dari itu segala macam kedepannya tidak ada, dia tidak peduli. Nah, jadi kita ini konyol. Orang datang mengambil keuntungan dari kita, lalu kemudian nanti pergi setelah mengambil keuntungan, kita yang ditinggalkan, konyol begitu. Yang lebih menarik ini ya Bang Don, saya pernah dengar ya,
bahwa faktanya sekitar 7 tahun yang lalu ya, kurang lebih seperti itu, bahwa ada masyarakat di wilayah Desa Gorang di sana melakukan pemanfaatan hutan ya untuk kebutuhan pertanian ya, dan mereka itu ditangkap lalu dipenjarakan gitu ya. Nah, kira-kira dari Abang Doni sebagai aktivis lingkungan ini, apa dampak terhadap masyarakat atau komunitas di sekitar sana yang dirasakan langsung dari pembalakan hutan ini? Justru itu sekarang harus ada solusi yang adil. Oke. Adil dan bijaksana begitu kan. Masyarakat ketika masuk ke dalam PAL itu dinilai merampas hutan, kena undang-undang, dia dimasuk penjara. Nah, sekarang negara ini dia punya instrumen yang menghasilkan produk hukum ya. Oke, ya. Jadi ketika dia punya interest di sana, dia bisa mengatur itu. Untuk landasan kerja dia di sana sehingga tidak melanggar. Nah, ini tidak adil. Ini tidak adil. Hutan Gorang itu Bowosia itu diserahkan oleh Ulayat Gorang dulunya. Tahun 94 kurang lebih. Diserahkan oleh mereka. Waktu itu jumlah penduduk masih sedikit. Diserahkan oleh negara dengan batas-batas waktu itu disebutkan lisan saja. Tidak ada batas yang pasti. Sekarang ketika ruang lingkup manusia semakin banyak, dibutuhkan ruang lebih banyak untuk bertani, untuk membangun rumah. Pemerintah harusnya punya kewajiban menyediakan itu. Pemerintah harus menyediakan ruang itu. Karena pemerintah tidak melakukan itu, masyarakat dengan inisiatifnya untuk bertahan hidup. Harusnya mereka ini dibina. Jangan dihukum. Karena kalau dihukum, sekarang kita lihat akibatnya. Ketika negara coba turun memasang pilar, itu dilarang. Jangan. Begitu. Nah, kalau pemerintah hadir dengan solusi, dia sadar bahwa sekarang orang sudah hidup berjejal-jejal ini. Sedikit ruang untuk pekarangan dan lain-lain. Manusia butuh ruang lebih untuk ekspansi begitu. Negara harus menyediakan itu supaya tidak terjadi pencaplokan hutan. Seperti itu. Iya, memang sekarang ini bukan terkesan ya, tetapi memang bahwa kehadiran dari lembaga yang baru lahir sejak 2 tahun ya, 3 tahun yang lalu ini yang bernama atau telah dibaptis oleh pemerintah yaitu Badan Pelaksana Otorita ya, Pariwisata Labuan Bajo Flores ini, dia telah mencapok ya hutan Bowosia ini, dan bahkan ini pencaplokan yang tanpa melalui prosedural semestinya Abang Doni ya, karena ini kebanyakan publik yang merespons dari viralnya video yang Abang Doni sampaikan atau publikasikan itu kemarin, sahabat Mawar Bicara, ternyata tidak diketahui oleh publik ya bahwa ada di sana kegiatan pembenihan dan lain sebagainya, tetapi ucuk-ucuk saja ya, begitu tiba-tiba, dan ini mengejutkan semua publik ya, masyarakat, bahkan termasuk masyarakat yang memiliki atau masyarakat ya di destinasi atau tempat itu tanpa mengetahui kegiatan besar ini ya Bang Don ya. Oke. Dan tentu kita semua mau menanyakan begitu ya, untuk siapa dan apa urgensi dari proyek besar yang tadi itu memakan uang sebanyak 39 miliar begitu. Dari pembalakan hutan selain yang tadi dijelaskan oleh Abang Don, apa implikasi lain terhadap ekologi atau keberadaan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium ini Abang Don? Bicara pariwisata, kita menjual citra. Menjual citra ya. Jadi yang dikagumi orang dari wisata di Flores adalah bentang alamnya. Keunikan budayanya, satwanya. Komodo habitat alaminya hanya ada di tempat kita. Kemudian di hutan beliling itu ada 6 burung endemik yang dilindungi. Nah, apa kaitannya dengan menjual citra? Jadi begini, kita dalam persaingan dengan negara lain merebut wisatawan untuk datang ke negara kita, itu kita adakan promosi besar-besaran ya, ke luar negeri, kemana-mana. Ayo datang, negara kami indah, segala macam. Alamnya bagus. Alamnya bagus. Nah, kemudian ketika yang kita lakukan tidak merawat alam, malah merusaknya, ini akan menjadi kampanye negatif dari pesaing kita. Sudah terjadi pada kasus sawit. Kasus sawit ya. Orang di dunia internasional memainkan isu itu. Jangan ambil sawit dari Indonesia. Dia menebang jutaan hektar lahan untuk menanami sawit. Jadi mereka boikot produk kita. Bukan tidak mungkin akan terjadi di sektor pariwisata. Iya, padahal ini adalah
Salah satu andalan kita ya. Nah, sektor yang baru orang akan mainkan itu. Jangan datang di Indonesia. Dia tidak menjaga alamnya, dia merusaknya. Atau contoh terakhir itu kasus surat teguran dari UNESCO terhadap pengelolaan kawasan taman nasional. Iya. Jadi beberapa dari pejabat kita berdalil bahwa UNESCO tidak punya arti apa-apa, dia hanya menegur saja. Hati-hati. Iya. Pariwisata kita bicara citra. Oke. Ada beberapa tempat yang di dunia ini kemudian tidak dikunjungi orang setelah mereka dinilai tidak menjaga keindahan wisata itu. Begitu. Jadi seperti itu yang perlu dijaga. Citra pariwisata kita. Oke. Nah, tentu khawatir dari yang disampaikan oleh Abang Doni tadi, sahabat Mabur Bicara, yang pertama itu ya, bahwa ada ancaman serius ya terhadap degradasi dan bahkan kehilangan sumber mata air secara permanen di waktu yang akan datang, dan tentu ini akan mempersulit ya keberadaan dari masyarakat atau mayoritas ya penduduk yang ada di Labuan Bajo, yang dimana sumber mata airnya itu selalu berada dari titik ketinggian yang tertinggi, termasuk wilayah Bosia ini yang tadi dia menyuplai sumber mata air berapa di Labuan Bajo, 14-an ya. Jadi saat ini untuk seputaran Labuan Bajo ada 14 mata air yang kritis. 14 mata air yang kritis. Mata air. Kemudian ada 3 aliran sungai yang berhulu dari Bobosie, yaitu YCP, Wainuwa, Waibaling. Praktis hanya 3 sungai yang berhulu dari Bobosie ini yang sekarang mensuplai air untuk YMC. Areal, oke. Yang mensuplai air YMC itu mensuplai 65% kebutuhan air minum untuk Labuan Bajo lewat PDAM dan 100% irigasi untuk kampung yang sudah saya sebutkan tadi itu. Jadi vital. Bosia ini vital sekali. Jadi mengapa dia wajib dijaga? Wajib dijaga. Bosia tidak perlu sentuhan tangan manusia, apalagi tangan-tangan rakus untuk menjamahnya. Yang tadinya yang tadi itu disampaikan mengeksploitasi, menggundulkan, pembalakan dan sebagainya. Itu sama sekali tidak boleh ya, Bang. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Satu pohon pun tidak boleh ditebang dari Bosia karena pentingnya peranannya itu. Nah, artinya kita jangan hanya melihat dari aspek gundulnya itu, tetapi implikasi nih itu terhadap berbagai aspek kehidupan kita ya, misalnya kebutuhan air gitu ya, terus keberadaan dari komunitas agricultural atau petani pengolah sawah ya yang ada di Tompong, beberapa desa itu Abang ya, dan itu ratusan hektar gitu ya, dan ini mengancam akan kekeringan ya bagi ketahanan pangan kita juga. Wah, ini kolaps ini, bahaya ini begitu. Ingin sekali saya mendapatkan apa yang Abang Doni mau sampaikan kepada masyarakat ini. Mungkin mereka tidak paham ini Abang Don, atau mungkin mereka tidak tahu gitu ya, bahwa ternyata ada pembalakan ya, penebangan hutan secara masif nih di sumber mata air untuk pengolahan sawah kami. Apa yang Abang Don ingin sampaikan kepada mereka? Pertama saya mau sampaikan untuk pemerintah Republik Indonesia. Hentikan proyek ini, apapun dalilnya. Lalu kepada masyarakat Manggarai Barat, masyarakat Flores, masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, mari kita berpadu menjaga hutan ini. Karena bagi kami warga Labuan Bajo, hutan ini penting untuk menjaga mata air di sekitar pemukiman, untuk kehidupan banyak orang. Kemudian hutan ini sangat dibutuhkan untuk upaya kita bersama memerangi pemanasan global, menyerap karbon dan menghasilkan semakin banyak oksigen untuk semua makhluk hidup. Jadi kita warga Labuan Bajo, mari berpadu kita menjaga hutan ini. Kita dari segala macam upaya pengerusakan kita harus berdiri di depan untuk menghalangi itu. Bersama kita bisa. Luar biasa. Nah, ini Abang Don, khusus untuk warga yang tadi disampaikan oleh Abang Don itu, bahwa mereka mengandalkan air untuk mengaliri sawah mereka ini ya, yang baik di Tompong ya, di Lobohusu, di wilayah Kapir, Kesananggorang ya, Merombok, termasuk yang berada di Nanganae gitu ya. Apa yang Abang Don mau sampaikan ke mereka sebagai informasi agar mereka ketahui keberadaan sekarang dari sumber mata air mereka? Jadi begini, mereka harus disuplai informasi yang benar. Informasi yang benar dan jujur, bahwa pengerusakan ini akan berbahaya bagi ketahanan pangan keluarga dan ketahanan pangan kita orang Manggarai Barat. Harus diakui bahwa andalan utama kita sekarang ini adalah dari bertani, dan pertanian itu butuh air.
Sumber air itu sedang dirusak. Oke. Jadi kepada masyarakat saya menghimbau untuk kita bersama-sama, ayo lakukan sesuatu, tanami kembali hutan-hutan gundul dengan kesadaran penuh. Kalau kita sudah merambah hutan, hentikan itu, kita tanami bersama lagi. Itu untuk keperluan kita semua. Oke. Nah, sekarang Abang Don, bahwa kegiatan ekstraktif yang sedang dijalankan itu masih terus berlanjut ya. Nah, tentu ini pertimbangan kita sebagai warga Labuan Bajo ini mestinya itu dihentikan. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan ke depan oleh Abang Don bersama dengan pegiat atau pelaku baik pelaku pariwisata begitu ya, atau masyarakat di sini, untuk bagaimana proyek itu tidak bertambah ya, memotong hutan, pohon dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi sejak video itu menjadi perhatian banyak orang, kami kemudian mengkonsolidasi gerakan. Begitu mengkonsolidasi gerakan, yang intinya adalah minta supaya proyek ini dihentikan. Proyek ini dihentikan, kemudian proyek-proyek lainnya di depan yang akan dijalankan oleh BPO LBF itu juga jangan. Stop. Untuk siapa proyek itu? Kalau dia mau bangun hotel bintang 5 di sana, nanti siapa yang nikmati hotel bintang 5 itu? Jangan lagi pakai dalil-dalil bahwa ini untuk menciptakan lapangan kerja, untuk PAD, omong kosong. Dia bekerja untuk pemodal besar, untuk keuntungan pemodal itu. Jadi hentikan, berpadu. Apa yang akan kita lakukan? Mari bersama kami kita lakukan gerakan bersama untuk menghentikan proyek ini. Itu dia. Apakah Abang Doni misalnya telah merencanakan misalnya melakukan gerakan kolektif ya dengan berbagai organ gerakan yang ada di Labuan Bajo ini untuk langsung menghentikan proyek itu daripada terus merusaki hutan untuk sementara waktu gitu? Ya, itu sedang diupayakan dalam beberapa hari ke depan ini. Jadi nanti kalau sudah sampai pada satu kesimpulan untuk gerakan apa yang kita lakukan bersama, mari bergabung bersama kami. Hentikan proyek ini untuk kepentingan kita semua. Nah, begitu. Ini penyelenggaranya sahabat berbicara ya, eksekutor dari kegiatan penambangan atau pembalakan ya, atau pengerusakan dan pemotongan ya hutan yang ada di areal Satarkudi ya, kesatuan secara keseluruhan juga hutan Bobosi adalah Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Apa yang Abang Doni mau sampaikan kepada lembaga negara ini yang lahir 2 tahun kemarin? Jadi begini, BPO LBF jangan jadikan kami sebagai kelinci percobaan dari program-program yang kalian rancang. Kasih kami contoh di mana BPO Badan Otorita Pariwisata itu berhasil di Indonesia. Kasih kami contoh. Belum ada. Jadi badan otorita semacam itu tuh belum ada di contoh idealnya. Janganlah kalian merancang program yang membuat kami menjadi kelinci percobaan. Masih banyak tempat-tempat yang bukan hutan yang bisa kalian bangun dengan hotel atau segala macam sarana yang menurut kalian indah untuk mengundang orang datang dari luar. Jadi itu pesan saya untuk BPO LBF. Hentikan kegiatan yang itu, atau kami akan berpadu untuk menghentikan Anda. Itu untuk mengusir Anda. Begitu. Kalau Anda tidak berguna bagi kami, ya untuk apa ada di sini? Begitu. Baiklah, luar biasa ya, bahwa suara ketegasan ya dan transparansi dari apa yang Abang Doni sampaikan terkait implikasi atau impact ya dari proyeksi besar ya yang dilakukan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores di hutan Bobosi, tepatnya di Satarkudi, itu adalah sesungguhnya ancaman bagi kelangsungan hidup ya masyarakat Labuan Bajo khususnya, dan umumnya seluruh kita yang menghuni planet bumi ini. Karena bagaimanapun alam adalah paru-paru dunia, begitu ya. Di mana di hari ini juga secara kolektif, kolegial seluruh masyarakat di bumi ya, lapisan masyarakat di bumi bersama-sama untuk mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan untuk menghentikan global warming. Di mana climate change ini akan membahayakan kehidupan kita. Apabila kita dari sekarang tidak memotong pohon ya, tentu ini akan membantu, dan kontribusi itu tentunya akan melanjutkan kehidupan kita. Dan mirisnya di saat ini pelaku perusakan hutan itu adalah pemerintah sendiri. Oleh karenanya tentu suara-suara seperti ini ya penting untuk kita sampaikan, dan tadi
sangat bagus sekali disampaikan oleh Abang Doni selaku aktivis lingkungan, menyampaikan kepada pemerintah untuk segera hentikan pembalakan hutan tersebut, dan mari kita melakukan sebuah atau menjalankan implementasi program pemerintah ini yang betul-betul memenuhi unsur pembangunan berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu Abang Doni ya. Oke, closing statement dari Abang Doni sebelum kita akhiri. Pertama sekali untuk negara stop menjadi agen, menjadi kepanjangan tangan dari pemodal untuk merusak alam Indonesia. Kita berhimpun dalam satu warga negara, berhimpun dalam satu wadah negara adalah untuk kemakmuran bersama, bukan hanya untuk kemakmuran pemodal. Kemudian untuk warga Labuan Bajo, mari berpadu kita menjaga kelestarian hutan Bauxite yang memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan kita ini, supaya hutan ini tetap lestari untuk menunjang kehidupan di atasnya. Oke, ya luar biasa sekali. Itulah untuk serial podcast pertama kita Abang Doni ya. Dan kita tentu akan fokus ya membicarakan dan mensosialisasikan ya terkait perkembangan terkini dari pembangunan di Labuan Bajo, khususnya ya bagaimana Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores mengklaim akan mengkonversi ya sejumlah 400 hektar kurang lebih yang dimiliki oleh Manggarai Barat ini untuk dijadikan kawasan pembangunan jasa pariwisata, ada akomodasi, restoran, adventure park, dan banyak lagi, di mana dalam hal ini tentu berakibat pada penggundulan hutan gitu ya. Saya sebagai host dari Mawar Bicara Podcast, yang pertama kita ingin mengucapkan Abang Doni terima kasih banyak ya telah berbagi informasi kepada kita, dan tentunya kepada sahabat Mawar Bicara bahwa kita tentunya dipanggil ya untuk menjaga tanah kundi Aku Kalo ya, agar tidak terjadi perusakan dan tetap kita menikmati ya kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dan yang telah diwariskan oleh leluhur. Saya Aloysius Suwartim Karya, tuan rumah Mawar Bicara, menutup acara kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar.